Langsung aja kita, soalnya gue udah nonton konten yang ada lu di ngobrol-ngobrol gitu kan. Yang gue mau langsung tanya, lu kenapa jadi dukun gitu loh? Zaman dulu gue tuh gila loh bang. Saat zaman gue tuh pertama kali sebenarnya bukan dari dukun, ilmu kebal. Kenapa lu mau belajar ilmu kebal? Gue hidup di anak basis tawuran, nongkrongnya di notabene anak laki-laki semua. Gimana caranya gue bertahan tapi nggak dibilang cabe-cabean lah kalau zaman sekarang. Jadi gue nongkrong di situ nggak disepelein. Kalau tawuran tetap gue diajak, tetap gue dinilai kalau gue tuh di tongkrongan itu tuh ada gue gitu. Akhirnya gue coba berantem pertama kali, gue punya nyali, tapi tetap kebacok, sakit. Ah, lu kebacok gitu? Ya kena pecutan. Kita kan kalau pakai gear kena tetap sakit. Oh lu tomboy ya dulu ya? Tomboy ya, tomboy. Tomboy kan pasti kan cewek tomboy. Terus udah kayak gitu di kelas 2 SMA ada temen gue main silat ngajakin, udah yuk kita belajar aja ke tempat abah gue. Jadi ini kakeknya dia, tapi mana? Kakek sambung. Dulu sih deket di daerah Bogor, cuma saat itu masih di situ. Pas gue ilmu yang kedua dia pindah ke semua keluarganya ke Banten. Jadi lagi pas di Bogor kan deket nih. Gue izin dengan orang tua gue ada persami. Perkemahan Sabtu Minggu nggak pernah sekolah. Pramuka, jadi ada persami. Gue izin lah. Gimana caranya gue harus bisa dalemin ilmu itu. Ternyata ilmunya boleh bawa pulang ke rumah. Jadi gue puasain 41 hari. Ilmu kebalnya? Kebalnya. Tapi sebelumnya gue mau nanya nih, ini nggak apa-apa ya gue tayangin semua ya? Nggak apa-apa. Cengli lah ya? Cengli. Oke, Cengli Cina banget ya. Jadi ceritanya lu belajar ilmu kebal itu, kalau orang belajar ilmu kebal itu, bagaimana caranya dikebal sih? Lu mau kasih tahu atau enggak? Ya boleh. Nah, Jadi di puasanya ini ada tahapan ya bang. Setiap di malam 7, terus malam 21. Jadi ada malam-malamnya sampai 41 itu kita diuji. Dari kita makan pelor di puasa kesekian hari. Makan pelor? Pelor besi. Peluru? Iya. Makan? 13 biji. Makan? Makan. Kali kita nanam tuh, tapi pelornya udah diisi sama guru kita. Udah dijampe. Udah makan pelor, terus ada daging-dagingan mentah, ya daging babi, darah ular gitu. Dagingnya tapi daging babi? Babi. Babi, tapi babinya juga persembahan. Oke, mentah tapi? Mentah. Mentah, terus darah ular, di mana ularnya itu harus kita yang nyari sendiri. Terus kita dapat ularnya itu, kita bawa hidup, gimana kita matiin, dari tangan kita sendiri, darah kita makan, terus empedunya kita ambil, udah. Tuh hari ke-21 yang lebih ekstrimnya lagi, gue masuk ke pecutan. Jadi dites, pertama pecutan lagi, terus setiap puasa itu diisi sama guru gue. Entah yang dia ngisi ngapa, pokoknya dia di belakang gue ngisi tenaga dalam, gue pakai tenaga dalam, dia ngisi. Memang berasa bang. Ngasih apa? Kalau kita dipegang pundak sama manusia biasanya begini, sama orang-orang biasa, berasanya ya dipegang gimana. Kalau itu ada energi yang masuk kayak panas, tar redam, dingin, baru hangat. Ada biasa. Panasnya, ada dinginnya gitu. Ada. Saat masuk panas itu kayak orang kita dipegang nih. Semua kayak digaruk. Kayak gremet gitu. Iya. Itu masuk energinya. Dan itu ajaibnya setiap gue tes mau itu dipegang benda apapun dipukulin ke badan gue itu nggak berasa kayak balok. Kan kecil-kecil dulu. Serius, balok besi enggak. Oke, terus. Besi, lo tau bang di pinggiran tol itu ada kayak beton gitu. Nah itu terakhir gue dites pakai kayak gitu. Dibawa pakai alat berat. Hah? Saat 41 hari. Maksudnya diapain tuh di situ? Diangkat, ditimpa ke badan gue. Itu kan berat banget. Iya, wallahualam itu namanya goib. Kayak debus gimana sih? Lo ngeliat debus. Nah, terus minyak panas lagi letup-letup. Gue ada bacaannya, kita dikasih. Jadi setiap kita mau latihan itu, kita ada bacaannya. Jadi nggak bisa semena-mena nggak pakai bacaan. Intinya kita berpegangan sama tuh bacaan. Jadi ada bacaan. Ada bacaannya. Jadi setiap pun kita mau dihajar sama orang, kita baca aja langsung. Tapi, mesti ada baca dulu. Ada baca dulu. Walaupun kita bacanya nanti terakhir, tetap kita ada lukanya dikit. Ada berasa. Ada merah, tapi kita nggak berasa. Ada lukanya. Tapi nggak parah, cuma merah aja gitu. Bacaannya itu apa? Maksudnya bahasa Indonesia? Jawa. Bahasa Jawa. Jawa Sunda gitu. Kan gue kan orang Cirebon ya. Jadi bahasanya ya Jawa Cirebon gitu. Bahasa bacanya, Jawa Cirebon lah ya. Sundanya Sunda kasar.
Oke. Aing-aing. Iya. Ada bacaannya Ada lah. bacaannya. Oke, terus, Nah terus. itu paling parah, gue lagi tawuran, ternyata megangnya kelewang. Tau kelewang nggak bang? Tahu kelewang. Nah, itu disabet ke badan gue, nggak ada rasanya. Dia sabet lagi, nggak ada rasanya. Baru dia teriak, "Ini bukan orang." Oh, lu praktekin pas tawuran tuh. Gue sombong bang. Iya. Kalau gue sombong saat itu. Jadi kalau berantem bawa, gue selalu tangan kosong. Bacok malah gue deketin. Dia tebas, ya nggak kenapa, ngedon nggak? Ngedon, kan orang takut. Berarti lu suka berantem. Suka karena moto dan visi hidup gue saat itu, Iya. visi misi hidup gue cuma satu, laki-laki tunduk sama gue. Kenapa kok lu punya visi misi itu? Gue nggak suka teman-teman gue hamil di luar nikah semua ditinggalin. Lagi SMP bang, sakit nggak? Kan bukan lu yang Anak ngalamin. kecil. Sahabat gue kan gue mah perasa, lu makan cuek, gue mah enggak. Baik. Oke, gue nggak bisa. Hanya karena faktor itu. Banyak sih keluarga gue, terus gue tuh keluarga dari orang nggak ada, yang sering ditunjuk sama orang, lu orang miskin segala macem, dapat lu penghinaan gue dulu. ngalamin. Terus kelas 1 itu gue di sekolah yang kebanyakan orang-orang kaya, jadi kayak lu cuma punya otak tapi lu nggak punya power buat duit. Oh, lu digituin. Iya. Untungnya gue pinter bang, masih untung itu, walaupun gue main kebal, main dukun, gue masih pinter. Tapi mereka mandangnya lu pinter doang, nggak punya apa-apa. Jadi lu ada ambisi tuh ya. Wah banget, gue bakal, lu lihat nanti lu nunduk sama gue. Oke. Dan itu gue buktiin, Ilmu kebal bisa nih. kebal. Terus nyangkut Naik. kemana lagi tuh? Setelah gue ilmu kebal, gue lulus SMA, itu kan gue dalemin lagi SMA, makin parah lagi kebalnya gue. Sampai gue gunting rambut gue harus copot dulu. Oh, sampai Isian nggak bisa kepala kepotong. nggak Oh, jadi dia tuh makin lama makin Dalam. tinggi ilmu kebalnya gitu. Iya, makin ngedarah daging. Ada saksi itu. Lu bohong apa enggak nih? Bapak gue udah mati, mak gue Nggak, ini gue dengerin nih. lillahi ta'ala. Oke, siap. Jadi sampai Keluarga gue deh semuanya nih, teman-teman gue udah pada tahu semuanya. Kalau teman-teman Oh, temennya? Ria, enggak, maksudnya teman-teman gue nih yang di luar sono Iya. udah tahu siapa gue kalau doyan berantem apa. tolong nggak heran. komentar teman-temannya ini bener nggak nih? Udah nggak heran ngeliat gue begitu. Pokoknya menggunting nggak bisa Iya. nih. Dah, terus. Gue ditawarin lah sama nih temen gue ini, Abah mau ketemu. Kan udah lama gak silaturahmi, itu tahun 2011. Tapi gue baru lulus sekolah, gak mau. Gue gitu, 2012 gue ada konflik di keluarga gue. Mulai gue tahu yang namanya penghinaan itu memang gue gak punya power buat nampol orang, gue takut di penjara. Gue mau bayar orang buat bunuh dia gak punya duit. Pokoknya gue gak ada power saat itu. Yaudah gue temuin, gue sekalian mau curhat masalah gue ini, ternyata gue dijebak untuk pelajarin ilmu santet. Oh, Ilmu hitam. berarti ini Ilmu berangkat dari masalah di kehidupan ya? Ya,